Pertama, bahwa binatang-binatang, hewan-hewan tertentu mendengarkan azab kubur. Itu apa yang didengarnya? Teriakan-teriakan, kesakitan-kesakitan, meratap roh di kubur didengar oleh binatang. Yang kedua, perintah Nabi agar bersungguh-sungguhlah, seriuslah memohon kepada Allah agar kita dipeliharanya, dilindunginya daripada azab neraka dan azab kubur, serta berbagai macam fitnah hidup dan mati, fitnah dajjal. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat, azab kubur itu ada. Orang akan mengalami di kuburnya nanti azab bagi orang-orang yang tidak siap. Yang keempat, begitu besar, begitu agung karunia Allah. Apa itu antara lain? Allah menghijab, membatasi, menghalangi kita manusia dan jin-jin daripada azab kubur. Kita manusia dan jin tidak mendengar, namanya as-saqalain. Sementara hewan-hewan dapat mendengar. Itu adalah karunia Allah. Sebab kalau kita terdengar azab kubur, di mana-mana ada kubur. Di belakang rumah, di parak pisang, atau di makam, setiap lewat ngeri gitu. Jadi dihambat, dihalang, dihijab pendengar kita untuk mendengar azab kubur. Untuk kita juga. Sekaligus apakah kita percaya atau tidak. Yang berikutnya, Rasulullah itu betul-betul kasih dan sayang kepada kita umatnya. Antara lain, karena beliau hibah kasihan kepada kita umatnya, sehingga beliau tidak meminta kepada Allah agar diperdengarkan azab kubur itu kepada manusia-manusia. Sebab akhirnya nanti orang tidak mau menguburkan mayit, lari orang. Bukankah ketika dikubur, setelah kubur selesai ditimbun, datang malaikat dan mulai mengajukan pertanyaan, kita sudah selesai menguburkan itu. Nah, bagaimana nanti hal-hal yang di luar itu, di luar pendengaran kita didengarkan? Karena mengingat menimbang itu, Rasulullah tidak jadi memohon kepada Allah agar azab kubur diperdengarkan. Nah, di situ pula nanti siapa yang percaya, siapa yang tidak diketahui. Kemudian, bahwa di kubur orang telah mulai merasakan akibat perbuatannya sebelum tiba hari pembalasan di akhirat. Azab, sebenarnya azab di akhirat, sebenarnya siksa di akhirat, tapi di kubur orang sudah mulai merasakan akibatnya. Di antaranya ini, orang yang suka adu domba, suka mengunjing, suka menyebarkan isu-isu, dan juga
Orang yang buang air tidak menutup diri dan tidak mensucikan diri daripada selepas buang airnya itu. Kalau kita alhamdulillah lain, di orang lain kan kadang-kadang di mata sasak, di situ di pacuan. Kadang-kadang ke abanoto. Jadi orang sokidan adalah pipis. Tidak dicuci, tidak diselesaikan. Itu penyebab umumnya, penyebab kubur yang menimpa kaum muslimin adalah itu. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, bahwa Rasulullah berkali-kali menyuruh kita untuk mohon perlindungan kepada Allah dari 4 azab siksa: Jahannam, kubur, berbagai macam cobaan hidup di dunia, dan bahaya yang terbesar adalah Dajjal. Untuk itu, bagi siapa yang belum hafal, hafallah dan baca setelah innaka hamidum majid sebelum assalamualaikum. Karena itu pasti. Azab neraka pasti, azab kubur pasti, fitnah hidup dan mati pasti, Dajjal pasti. Apalah, tidak panjang cuma Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Waktunya adalah setelah innaka hamidum majid. Ada imam yang memberi peluang untuk itu, ada yang tidak. Kalau tidak beri peluang oleh imam, bacanya di salat sunat. Karena salat sunat itu salat bebas, berapapun lamanya, tidak masalah. Semoga kita semua dipelihara, dijaga, dilindungi daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, dan dikabulkan doa kita oleh Allah. Amin.